Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gama Matematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke teman-teman, nah sekarang kita membahas tentang materi bab baru yaitu matriks. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang matriks, kita cek dulu. Kita mau kenal nih yang dimaksud dengan matriks itu apa. Jadi, matriks itu adalah himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris atau kolom dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda kurung. Nah, kurungnya itu bisa kurung biasa kayak ini atau enggak kurung siku. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan suatu bentuk seperti ini, dia dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku, dan dia itu memiliki bentuk baris dan kolom, itu disebut dengan matriks. Nah, buat kalian yang belum paham gimana sih maksudnya, yang aku kasih contoh aja. Jadi misalnya aku punya matriks A. Jadi matriks itu punya namanya masing-masing ya. Jadi kalau di sini itu ada huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, terus tuh aku tulis dulu misalnya di sini 2 kali 3. Nah, di sini aku mau pakai tanda kurungnya biasa aja. Aku isi kayak gini. Nah, ini itu disebut dengan matriks A. Jadi yang huruf kapital ini tuh nama matriksnya. Nama matriks. Nah, kemudian ini kan ada tadi bilang 2 kali 3. 2 kali 3 itu bukan maksudnya kalian harus ngitung, maksudnya bukan 2 kali 3 atau 6 gitu, tapi artinya dia itu namanya adalah ordo. Nah, jadi ordo itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, yang di depan ini itu kan 2 kali 3, misalnya ordonya itu kan 2 kali 3, artinya dia itu di sini 2 baris dan 3 kolom. Nah, jadi ordo itu menyatakan berapa baris, berapa kolom. Kalau di depan itu dia menyatakan baris, dan yang di belakang itu menyatakan kolom. Nah, terus tuh suka masih ada yang bingung, baris itu yang mana, kolom itu yang mana. Nah, baris itu yang mendatar. Di sini kan yang mendatar tuh ini ya, 3 min 1, 0. Nah, jadi baris itu yang mendatar, sedangkan kalau kolom itu dia yang tegak. Nah, jadi kan di sini kita bisa cek yang mendatar itu kan ada 2 ya. Nih, dia kan gini nih. Ini kan mendatar nih. Nah, ini berarti ada 2 baris, terus kan dia itu yang vertikal itu ada 3. Nah, jadi dia tuh 2 baris, 3 kolom. Nah, gitu. Nah, tadi kan yang huruf A besar ini dia itu sebagai nama matriksnya. Nah, angka-angka di sini juga itu juga ada namanya. Jadi kalau yang di dalam ini, nih kan 3 itu menyatakan baris pertama, kolom pertama. Nah, jadi kita kan tadi udah pakai huruf A besar nih. Nah, untuk namanya itu disebut dengan elemen. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa 3 itu kita bisa ganti. Jadi bisa kita tuliskan A. Kenapa A? Karena di sini hurufnya A besar, jadi elemennya kita kasih huruf A kecil. Jadi bilang baris pertama, kan kalau depan itu terus kolom pertama. Jadi dia namanya A11, artinya elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, kayak gitu. Udah kan? Nah, misalnya aku mau setengah. Setengah itu kan dia terus A dulu. Nah, dia kita cek. Dia kan baris kedua, kolom kedua. Nah, misalnya aku mau nulis 7, berarti dia baris keberapa teman-teman? Ya, baris kedua, kolom ketiga. Nah, kayak gitu. Nah, untuk min 1, kalian bisa kembangkan sendiri, yaitu baris pertama. Jadi dia A1, 2, yang sini
0 adalah A13, 10 A21. Nah, jadi itulah yang disebut dengan elemen. Nah, mudah kan? Nah ya. Nah, selanjutnya matriks ini itu tuh berguna banget kalau misalnya kalian tuh pernah menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu banyak banget digunakan. Jadi aplikasi matriks dalam kehidupan kita itu dapat kalian cek di Microsoft Excel. Nah, ternyata ini ya, kalian nggak nyangka banget kan? Mungkin ada di beberapa kalian yang udah sering banget pakai Excel, dan ternyata di dalamnya itu kita menggunakan prinsip matriks. Oke, jadi itu ya yang mau aku kasih tahu tentang matriks. Jadi mengenal matriks. Nah, karena kita udah kenalan, maka kita harus semakin mengetahui tentang matriks. Nah, kan tadi kayak baru introduction aja. Sekarang materi selanjutnya itu aku mau ngasih tahu kalau matriks ini tuh juga memiliki kesamaan. Nah, sekarang aku mau bahas tentang kesamaan matriks. Di kesamaan matriks ini, jadi syarat dari, kan yang namanya sama itu persis. Jadi syaratnya itu dia tuh memiliki ordo yang sama. Nah, tadi kan udah dibilangin tuh ordo tuh apa, itu banyaknya baris dan banyak kolom. Jadi untuk kesamaan matriks ini kita juga syaratnya itu ordonya yang sama. Nah, misalnya aku punya matriks A. Oh ya, untuk ordo ini bisa kalian tuliskan, juga bisa enggak. Tapi kalau menurut aku sih kalau lebih baiknya itu dituliskan. Tapi nggak wajib juga. Jadi kalau misalnya nggak mau kalian tulisin, langsung tulis aja matriks A. Misalnya aku ordonya 2x2, aku isi 0, 1, 1, 0. Terus yang B aku tulis juga ini 2, min 1, 0, 0, 1, min 1. Terus yang C aku tulis aja 2, 3, 1, 6, 7, 1. Terus yang D min 1, 0, 7, 1000. Nah, kayak gini ya misalnya. Nah, kan tadi dibilangin kalau matriks itu sama kalau ordonya sama. Nah, kita cek di sini untuk matriks A, di sini tuh ordonya 2x2. Nah, kita harus cari apakah ada yang sama dengan matriks A. Kalau yang B itu kan terdiri dari 2 baris 3 kolom, berarti dia 2x3. Yang C itu 3 baris 2 kolom, 3x2, dan yang D itu 2 baris dan 2 kolom. Nah, ternyata dari A, B, C, D yang memiliki kesamaan adalah cuma matriks A dengan... Nah, ternyata yang memiliki ordo yang sama adalah A sama D, yaitu 2x2. Nah, tapi selain dia ordo yang sama, ternyata dia itu harus memiliki juga syarat yang lain, yaitu syaratnya adalah elemennya bersesuaian. Jadi, tambahan syaratnya elemen bersesuaian. Nah, maksudnya gimana sih elemen bersesuaian itu? Coba deh kalian cek di sini. Di sini itu kan elemennya ada 0, 1, 1, 0. Kalau yang sini kan min 1, 0, 7, 1000. Nah, jadi ini tuh walaupun ordernya sama, tapi elemennya itu berbeda. Jadi A sama D itu tidak sama matriksnya. Sekarang kalau misalnya aku kasih lagi E tuh 0, 1, 1, 0, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu ordernya 2x2. Nah, ini udah memenuhi syarat, tapi kita cek dulu elemennya sama apa enggak. Ternyata elemennya tuh sama, 0, 1, 1, 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks E. Nah, gampang banget kan? Nah, terus tuh aplikasinya apa kalau misalnya kesamaan matriks? Jadi, kalau kalian misalnya nemuin contoh soalnya, kasih contoh aja. Misalnya diketahui matriks B itu 2, 1, 6, 7, min 2, 0. Nah, ini 2 baris 3 kolom, berarti ordonya 2x3. Terus aku punya matriks C itu misalnya A, terus 1, terus 2B, terus sini 7, di sini C, di sini 0. Nah,
Terus ini kan ordonya juga 2 kali 3. Nah, di sini kalau di soalnya itu dibilangin jika matriks B dan C itu sama, jadi jika B. Nah, jadi di soal misalnya jika matriks B itu sama dengan matriks C, tentukanlah nilai dari A, B, dan C. Nah, karena di soal itu sudah diberitahu bahwa B itu sama dengan C matriksnya, maka kita tuh bisa menyimpulkan bahwa elemen-elemen itu sama atau bersesuaian. Nah, ini kan udah memenuhi syarat banget bahwa dia tuh ordernya 2 kali 3 dan 2 kali 3. Nah, langsung aja kita cek. Ini kan elemennya B1, 1. Berarti karena dia tadi udah dibilangin soal memiliki kesamaan matriks, berarti untuk C11 juga nilainya adalah 2. Jadi ini sama dengan ini. Nah, terus untuk yang 6 itu sama dengan 2B. Sedangkan yang min 2 itu sama dengan C. Udah langsung kita kerjain. Nah, ini udah sesuai banget ya warnanya. Jadi kita langsung kerjain aja. Berarti nilai A adalah 2, nilai nah kan di sana itu 2B. Padahal nilainya kan B, berarti 2B sama dengan 6, B-nya adalah 3. C adalah min 2. Nah, udah banget kan? Oke, selanjutnya untuk mengenal lebih jauh tentang matriks, kita juga ada yang namanya transpose. Nah, mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar, tapi ada beberapa juga yang baru pertama kali dengar tentang transpose. Nah, jadi kalau transpose itu adalah pertukaran baris dan kolom. Ini dia bisa kita simpulkan sebagai pertukaran baris dan kolom. Nah, ini maksudnya kayak apa? Jadi misalnya, transpose ini ada simbolnya sendiri. Jadi kalau misalnya aku punya matriks A, misalnya matriks A-nya adalah 0, min 2, setengah, 7. Aku ganti lagi sini berapa ya? 8 sama 10. Nah, ini kan ordonya 2 kali 3 karena dia 2 baris 3 kolom. Terus aku pengen mentranspose matriks A ini. Nah, transpose itu ciri khasnya adalah dia ada simbol T kecil. Nah, T kecil kayak ini. Nah, kan dia dibilangin pertukaran baris dan kolom. Berarti kalau awalnya dia 2 baris 3 kolom, berarti menjadi 3 baris 2 kolom. Nah, terus yang kita tukar adalah baris dan kolom. Kan tadi si 0, min 2, 8 itu kan jadi baris. Karena dia ditukar, berarti dia jadi kolom. Nah, sedangkan untuk setengah, 7, dan 10, tadinya adalah baris kedua, kita ganti jadi kolom kedua. Nah, ini dia yang namanya transpose. Mudah kan? Oke, untuk hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu matriks, kesamaan matriks, dan transpose matriks. Nah, untuk video selanjutnya adalah tentang operasi matriks. So, pantengin terus ya gambar-gambar videonya. Teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus gambar matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!